Tahun 1996, Om Tito dan rombongan membuka tenda di satu titik di Gunung Merbabu. Mereka belum tahu, tempat itu menyimpan sejarah kelam. Jam 7-an lah habis isya kita itu mulai berangkat. Kalau pendaki Magelang itu kan terkenal dengan pendaki malam. Iya. Dari dulu zaman dulu kakak-kakak senior saya juga pendaki malam. Nah itu kita berangkat itu habis isya. Bukan tanpa alasan, beberapa tempat di gunung tak disarankan untuk bermalam. Saya itu melihat Hira ada di situ. Hira. Yang tadi sebenarnya udah pamit ke tenda. Saya bilang, Her, tidak tidur, udah malam mau gitu. Her, ternyata dia menoleh. Ini mukanya yang sebelah kanan, Mas. Itu putus banget. Dan matanya itu lurus gini, Mas. Jadi gini ya. Nah, modelnya gini. Nah, saya yang kagetnya minta ampun. Yang sebelah sini, Mas. Itu ternyata wajahnya rusak. Kayak daging busuk. Belakangan baru diketahui, titik tenda ini bukan tempat biasa. Lupa, itu dia bercerita bahwa daerah situ itu sebenarnya agak wingit, Mas. Loh, kenapa toh Pak? Lah itu dulu itu sebagai tempat untuk kayak membunuh orang, entah itu PKI, entah itu zaman Belanda, itu tempat untuk bunuh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bade dari channel Jelajah Malam. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang om ganteng, Om Tito namanya. Apa kabar Om? Baik. Syukur, alhamdulillah. Kali ini Om Tito akan menceritakan pengalaman beliau. Nah, pengalaman apa? Yaitu melakukan pendakian Gunung Merbabu di tahun 96. Waktu itu pendakian yang pertama kali yang dilakukan oleh Om Tito dan teman-temannya, sekaligus modus-modusnya. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Oke Om Tito, bagaimana ceritanya waktu itu? Ceritanya itu saya mulai itu di tahun sekitar berapa ya? 95, 96 ya. 90-an ya. 1995, 1996. Saya untuk tepatnya itu saya lupa. Itu saya masih pakai seragam abu-abu, masih SMA. Masih unyu-unyu ya? Unyu-unyu. Saat itu saya cukup ganteng gitu. Saya percaya diri itu saya cukup ganteng. Saya juga percaya kok. Jadi saat itu model-model orang-orang anak-anak kayak gitu kan, wah gaya kan gitu. Celananya juga pakai, terus potongannya itu juga kalau dulu tren Andy Lau. Andy Lau ya, tahu ya, mungkin dari bintang film Cina itu kayak Andy Lau. Kita potongannya masih gitu, kita masih punya poni lempar yang bisa digigit terus gini, itu masih punya kita itu dulu ya. Dan itu dulu saya potongnya di Madura. Potong Madura itu kan. Nah, itu ternyata ada temen yang bisa potong itu, terus saya langganan itu. Nah di situ ya tahu sendirilah zaman SMA. SMA kan kita juga, karena saya dididik dulu dari orang tua saya itu jangan pernah mengenal satu pintu. Maka saya laksanakan. Maka pun dulu zaman SMA juga kita tidak hanya satu sekolahan kan gitu. Kita nyungsep sampai ke sekolahan lain kan gitu. Kita promo tuh, branding. Kegantengan kita dulu di area-area wanita yang
di lain sekolahan gitu. Sekolah yang lain ya. Kebetulan kita dulu itu ya masih dalam taraf pembelajaran lah, zaman-zaman SMA itu kan masih belajar naik gunung. Nah kebetulan ya memang saya juga hobi naik gunung juga sama teman-teman, dan itu saat itu juga tren naik gunung. Karena saya menganggap bahwa diri saya itu dulu lebih senior tentang pergunungan dari teman-teman saya yang sekolahan dan sebagainya. Dan saya juga sering juga naik gunung sama teman-teman dari luar itu kan, banyak teman-teman itu. Nah saya coba mengajak teman-teman saya itu naik gunung. Nah itu yang teman saya itu ada teman kampung ya, namanya Jeki, yang satu namanya Agus, kan begitu. Itu beda sekolahan semua itu. Tapi teman satu kampung, dan saya cekoki naik gunung. Itu kita sering naik bertiga, kadang berdua dan sebagainya, rombongan sama teman-teman. Nah saat itu ini kita kita rencanakan pengen naik gunung. Kan saat itu kita sedang demam jalur pendakian. Jadi kita mencoba jalur pendakian. Di mana di situ yang saat itu dari mungkin Merbabu ada Cuntel, ada Tekelan, Deles, Genian, Kedakan, sampai ke Seloan begitu. Nah itu banyak jalur. Nah itu kita pasti akan coba. Dan dulu karena saya kan orang Jawa itu bilang itu kementus kan gitu, agak sombongan gitu. Saya lebih senior dari mereka. Terus saya itu ngajari mereka, masuk senior lah gitu kan. Saya katanya gitu. Padahal masih pakai celana abu-abu itu. Nah itu saya ngajari teman-teman saya naik gunung. Nah pada suatu ketika saya bertiga itu ngobrol ya di rumahnya teman saya, tempatnya si Agus gitu. Saya ketemu sama Jeki sama Agus, kita ngobrol nih. Nah terus kita ngobrol itu pertama ya tahu sendiri lah anak-anak muda ya. Pertama yang diobrol ini apa? Kan gitu. Apa itu? Ya cewek toh. Is gebetannya wah anak mana kan gitu, kenalan lah gitu kan. Itu terus kita pernah apel ke sana, apel ke sini kan gitu, ditolak juga sering, itu bagian dari kehidupan anak muda. Terus nah ternyata pada saat itu kita kan punya temen yang pernah kita ajak naik gunung. Kebetulan kita bertiga itu dekat dengan beberapa cewek di dua sekolahan itu, saya lupa ya sekolahnya, kalau enggak keliru Semea atau gimana apa ya, dulu Semea sih. Nah terus kita kenalan, ada 3 orang itu, namanya Hera, Desi, sama Riri. Nah itu, nah kebetulan saya itu dekat dengan namanya Riri. Nah Kak Riri ini ya. Riri itu saya dekat itu gara-gara Hera. Nah itu, nah Hera ini ternyata pacarnya teman saya, Jeki, kan begitu. Nah itu, nah terus pada satu ketika kita iseng-iseng sesuk malam minggu ngopoi kan gitu. Yuk dolan gunung ya, cari adem-adem gitu, cari yang dingin-dingin. Oke, naik gunung oke. Mana kan gitu. Lewat pertama Genian, kita putuskan Genian. Nah, gitu. Tempatnya Pak Idris kan gitu. Nah, terus kita ngobrol nyari teman siapa. Nah kebetulan kita ngobrol dengan beberapa teman yang kampung di situ sama teman orang luar daerah Samban itu, kita coba untuk ajak, ternyata mereka pada tidak bisa. Akhirnya kita putuskan wis berangkat bertiga kan gitu. Oke, berangkat bertiga. Nah itu kan hari apa itu, kalau tidak keliru Senin Selasa. Terus kita pagi harinya kita ketemu, nah mau cari angkot untuk berangkat sekolah. Nah, di situ ketika nunggu itu ngobrol. Mosok dikecah telu tok, cuma bertiga tok, ndak asik ya mbok ngejak apa ya, ngejak cewek apa ya. Ayo sapa. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol itu, kita ngajak cewek, tapi saat itu belum 3 orang yang kita sebutkan ini. Kita masih sapa ya kira-kira. Terus kowe balik sekolah kita kumpul lagi, kita ngobrol untuk serius karo sama apa noto barang. Nah, barang dulu kan kita dulu belum punya tas nih karier. Kita masih pinjem sana sini Mas. Sepatu aja kita masih seadanya kan gitu. Tas pinjem, tenda pinjem kan gitu. Dulu itu belum ada tenda dum, itu belum ada. Kita masih kayak tenda pramuka gitu. Nah, terus kita mikir pinjem tenda pramukanya di mana kan gitu. Nah, itu sampai nembung
salah satu SD di tempat saya itu kan ada pramuka. Yeah. Nah kebetulan teman saya itu dekat dengan orang SD itu Pak Bonya. Nah terus ditembungke suruh nembung tenda pramuka dulu. Nah itu terus kita dapat 2 malahan, dapat 2. Oke, kita kumpul. Nah pulang sekolah kita sekitar jam 3-an kita kumpul, kita ngobrol nih persiapannya, kita bawa apa aja, logistiknya apa, tendanya berapa, terus kita bawa tas berapa, terus pinjem tempat siapa, gitu. Terus dulu itu belum ada nesting Mas, kita masih pakai rantang Mas, rantang blurik itu loh kita bawa. Itu ada batik-batiknya. Pakai itu, terus kita pakai parafin dulu. Nah itu belum ada kayak gas Iko kayak sekarang, itu belum ada. Nah terus kita setelah itu ngobrol, terus kita cari sopo ya cewek sing iso diajak kan gitu. Nah ternyata kita rembukan kenapa ndak cewek kita aja yang kita ajak kan gitu. Pada saat itu kan deket itu. Nah terus teman saya yang satu itu si Agus itu kan jomblo. Nah kita setting yo, kita carikan cewek yo, terus kita ngubungi si Hera, kita main ke rumahnya, terus ngobrol. Oke, nanti Rere sama Desi kita ajak. Oke, ya terus kita tunggu ya besok kabarnya. Terus kita tunggu besok ngabarin kan gitu. Ngabarin lewat temennya kan, belum ada HP dulu. Jadi dari mulut ke mulut. Nah itu beritanya. Ya dikabari, oke kita mau, terus oke terus kita ketemuan dulu ya. Terus hari Jumat itu pulang sekolah kita ngumpul Mas. Kita ngumpul itu di alun-alun. Nah sambil kita ya tahu sendirilah anak-anak SMA itu di alun-alun ya. Nah itu terus kita ngobrol-ngobrol di situ, terus kita ngobrolkan persiapan sama izin orang tua. Nah itu yang repot. Nah, tapi ya kebetulan juga dilalai itu diizinkan. Oh diizinkan. Ya seperti itu. Karena kita pamitnya ndak naik gunung, camping Mas. Itu camping, itu aja kita ya anak muda itu bohongnya itu kita rame-rame kan gitu. Ternyata cuma berenam kan gitu. Nah di situ kita persiapan, prepare hari Jumat, terus kita siapkan pakai baju apa dan sebagainya. Prepare sudah lengkap, udah komplit, tinggal kita berangkat. Bahkan uang saku pun kita sudah ngumpulin kan gitu. Nah terus hari Sabtunya kita janjian, kita ketemu di terminal Magelang yang legend itu, yang pojok namanya bisnya Tunas Mulia kalau tidak keliru. Itu dekat kamar mandi ya, kita itu janjian di situ. Nah kita bener janjian Mas, itu sekitar jam berapa ya, jam 3-an kita janjian ketemu di sana. Nah kita berangkat dari rumah, kita bawa tas carrier itu 2 sama tas kecil 1. Nah terus kita berangkat naik bis ke terminal. Nah setelah sampai sana kita nunggu nih teman kita, disuruh dijemput di pintu masuk. Terus kita ngumpul di sana sambil nunggu bisnya mau berangkat. Kita ngobrol-ngobrol. Nah itu kan asik biasa loh. Anak-anak SMA, wah, geng cinta-cintaan dan sebagainya. Buset. Saat itu pokoknya kita modal poni lempar gitu aja pokoknya. Acara gandeng-gandengan. Nah saat itu kita itu naik bis gitu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 5-an. Udah sore. Ya udah sore. Jam 5-an kita naik bis, sampai di sana itu kita turun itu di Pasar Ngablak. Oh di Pasar Ngablaknya? Ya di Pasar Ngablaknya. Kita turun di situ, ya, terus kita jalan sampai ke Koramil Ngablak itu. Karena kita tidak lewat jalur yang BRI kecil itu naik, enggak, tapi yang jalan besar yang dekat Koramil itu kita naik dari situ. Nah di situ kita jalan sama-sama kan, jalannya cukup gede ya itu. Jalan sampai sana, sampai ke Kampung Deles. Kampung Deles ya. Kalau di Ngablak itu ada Koramil, belok kanan itu terus sampai sana lurus itu sudah Kampung Deles. Nah itu. Kalau belok kanan naik nanti sampai ke Geningan, itu sampai Kampung Deles. Nah di situ kita ke base camp Mas. Base campnya kebetulan belok kanan sedikit, ada rumah di atas itu base campnya. Jadi saya lupa itu tempatnya siapa, itu saya lupa. Nah terus kita laporan gini sudah, terus kita persiapan.
untuk sekitar jam berapa ya? Jam 7-an lah habis isya kita itu mulai berangkat. Kalau pendaki Magelang itu kan terkenal dengan pendaki malam. Iya. Dari dulu zaman dulu kakak-kakak senior saya juga pendaki malam. Nah itu kita berangkat itu habis isya. Nah terus kita berangkat, kita rencananya mau lewat Genian. Jadi itu adalah gini, jalur Deles itu naik ke situ ada ladang, habis itu ada hutan kecil. Kalau di sebelah kirinya itu ada sungai kecil ya, itu dari menara sana. Terus ada belakangnya hutan kecil, terus ada kebunan sampai ke dusun mana? Cuntel apa ya? Saya lupa itu. Ada gerejanya di situ. Nah, kita memang niatnya itu target kita tidak muncak, Mas. Oh emang tidak muncak, tapi target kita adalah pos 2 dari Genian dan Dakan. Oh iya. Nah, target kita itu ngecamp di situ. Iya. Nah, terus kalau sekarang mungkin ini terkenalnya pos 2 Wekas ya. Pos 2 Wekas. Ya, gitu. Nah, itu kalau naik ke sini bisa ke daerah jalur ke Menara, kalau ke kanan itu daerah ke situ. Iya. Nah, terus kita dari perjalanan Kali kan orang baru perempuan-perempuannya dan yang teman saya itu cuma baru tak ajak 1 kali 2 kali lah naik ke Merbabu tapi jalur Genian. Nah dia udah lancar ya, udah tahu kan gitu ya. Kita ke sini terus kita naik kan gitu ya, dari jalur Deles ladang sampai ke hutan itu kurang lebih ya sekitar 1 jaman lah. Nah 1 jaman sampai ke daerah trek ini. Nah di situ kita jalan ya, pelan-pelan ya, kita kan ya namanya anak muda tuh kita coba pasang-pasangan gitu. Saya gandeng teman saya yang Rere, ayo Rek naik kan gitu. Oh iya, capek kita ngobrolin. Bahasa sekarang mungkin modus banyak. Betul lah, modus kan gitu. Oke, nah terus itu kita naik kan. Nah sampai ke daerah kayak hutan pinesan itu. Setelah selesai ladang ada rumput-rumputan itu, sampai ke ladang disitulah. Nah teman saya yang perempuan itu yang DC itu cedera, Mas. Kakinya terkilir, jalannya agak sulitan gitu. Nah terus kita coba saya bantu mijit-mijitan dulu ya, ora iso mijit nih, gayane sok mijit ya biasa loh. Kita istilahnya apa TP. Nah mijit-mijit terus apa ya kebetulan. Nah terus kita jalan lagi 10 langkah berhenti, 15 langkah berhenti, sakit toh. Terus akhirnya saya ngobrol sama teman, piye gimana ini? Ketoknya kalau ini dilanjutkan mau balik ke kampung sudah 1 jam lebih, kan lama itu. Nah, terus kalau mau naik ke sana juga jauh. Akhirnya kita putuskan di situ kita ngecamp. Oh, ngecamp di situ akhirnya. Ngecamp di situ. Dan itu jalur itu sepi, Mas. Jarang orang lewat situ itu, jarang. Nah itu kemudian kita camp, terus kita bagi tugas sama teman-teman. Saya cari air di bawah itu, teman 2 orang saya mendirikan tenda 2. Terus anak-anak cewek disuruh tunggu di situ kan gitu. Terus kita buat kayak parafin terus kayak api unggun kan gitu. Nah saya nyari air udah selesai, terus kita bikin camp di situ. Itu kurang lebih sekitar jam berapa ya? Sudah jadi tenda ya mungkin jam 10-11an. Nah itu udah jadi, kita masak-masak di situ. Kebetulan saya bawa gitar kecil itu, kencrung bawa kencrung itu dulu. Terus kita ngobrol-ngobrol di situ, kencrung sampai kurang lebih sekitar jam berapa ya? Jam 1, jam 2 lah. Nah di situ jam 1, 2 kalau kita berusaha bertiga itu pokoknya bicarane agar mereka itu terkesan walaupun ada cedera. Terus pulangnya kita itu dapat gebetan gitu loh, ceritanya kan gitu. Kan kita pada waktu itu saya sama Rere pun juga belum jadian, masih PDKT kan gitu. Sampai katanya kok gitu kan. Dari izin orang tua dan sebagainya, kondisinya kan. Terus kita juga kayak, tapi kita ya kita itu dulu kalau anak-anak muda zaman dulu kalau pacaran kita punya SOP, Mas. Standar operasional itu ada. SOPP, standar pacaran. Standar operasional pacaran. Kita menjaga, Mas, memang kita ndak neko-neko ya kayak anak sekarang begitu ndak kelihatan sama orang tua mesti rakaruan. Kita menjaga itu, Mas. Karena apa ya?
kita masih menghargai tata krama, apalagi kita naik gunung. Yeah. Ajaran dari teman-teman sama kakak-kakak senior kita itu kalau di gunung hati-hati, nggak boleh sembrono kan begitu. Betul. Nah kita masih menghormati itu. Bahkan 2 tenda pun itu, 1 untuk cewek-cewek, 1 buat kita bertiga, kan begitu. Nah kita dirikan berdampingan. Kalau ada apa-apa biar enak kan begitu. Nah kita masih menjaga itu, walaupun ya tetap jejeran kan begitu, kadang pegang tangan biasa kan gitu Mas. Yeah. Tapi enggak sejauh itu, enggak lebih gitu, Yeah. cuma gitu aja kan. Gitu. Tambah tadi kentrong tadi. Iya, sambil nyanyi lagunya slang gitu. Oh iya, yang apa itu? Itu apa ya, terlalu manis sekarang itu lagunya slang gitu. Ku ambil gitar gitu, ku potong sama panjang, ku jadikan layang-layang kan gitu. Lagunya gitu lah, kayaknya gitu. Kayaknya tuh ya, seingat saya itu. Nah, seperti itu. Nah oke, sampai di situ kita udah makan kan gitu. Ya andalan lah nasi sama mie kan gitu dulu. Saya andalannya cuma itu. Iya. Sambil bawa apa ya, snack apa, ceriping apa-apa itu. Nah setelah itu sampai sekitar jam 1 jam 2 sudah pada capek kan gitu. Ya perlahan-lahan mundur 1. Oh Desi, aku udah ngantuk Mas, saya tak tidur dulu. Oke, masih ada Rere sama Hera. Iya. Nah terus kita satu, ya setelah aku tak ya turu gitu kan gitu. Saya masih punya Jeki. Akhirnya yang Hera pun juga ngantuk tidur kan begitu. Saya masih sibuk gitar ini sambil bikin kopi dan sebagainya. Nah si Rere juga ada di situ kan gitu. Nah saya ingat saat itu si Hera itu pamitan, Mas, kalau mau undang aja bukan Mas tok, ya. Tok, aku tak tidur dulu, aku udah ngantuk banget. Oh ya, saya bilang gitu. Tapi enggak gubris, sama baru kita sama bikin kopi itu dulu. Nah terus itu tinggal si Rere lah kan gitu. Terus sama teman saya Jeki. Nah terus saat itu juga tidak berapa lama si Rere pun juga pengen tidur. Saya masih belum ngantuk itu. Jadi tinggal ngobrol lah kita sama berdua sama Jeki, ngalur ngidul kan gitu. Terus kita ya karena cewek-cewek udah masuk, kita kan bawa ya mohon maaf itu kayak ada minuman keras dikit lah gitu. Terus kita minum-minum dikit lah berdua ngobrol-ngobrol, terus dia ngantuk, dia masuk, tinggal saya sendiri kan gitu. Nah terus saya gitar ngendrang terus itu sampai sekitar jam 1 jam 2-an itu. Nah saat itu saya juga udah mulai ngantuk nih. Tapi api unggun itu masih gede toh. Saya tak tungguin sambil mungkin agak saya padamkan dikit kan gitu. Nah saat itu Mas, itu saya saat itu tuh gimana ya, enggak ngeh, mungkin agak lupa atau gimana, saya itu melihat Hera ada di situ. Hera yang tadi sebenarnya udah pamit ke tenda. Karena kebetulan juga dia keluar masuk gitu loh. Saya itu nggak ngeh, tapi kelihatannya ketika dia pamit terus keluar ambil apa terus masuk lagi terus gimana, ambil barang terus masuk lagi. Nah di situ itu saya kan itu ada sini ya pohon tumbang ya sini. Terus ini saya pakai matras ya. Saya duduk di situ. Hera itu kan dia suka bikin gelang tuh Mas, dari prusik itu loh dulu. Nah itu dia itu gini, nalen gini, tapi hadapnya ke sana, enggak ke api unggun. Saya masih gitar di sini kan gitu. Nah Jeki enggak ada nih, Hera masih di sini tuh. Nah saya itu enggak ngeh, saat itu enggak ngeh, benar-benar enggak ngeh. Nah saat itu saya selesai gitar itu ngantuk. Her, ora turu wo, aku bilang enggak tidur wo, udah malam nih, ini udah pagi kan gitu. Nah dia enggak jawab Mas. Enggak jawab, sibuk gitu. Saya cuma tinggal terus saya nyemut rokok lagi kayak gini. Oh, mempraktekkan. Sambil kita lagi saya bilang nih, Her, meh pagi loh, nek enggak tidur nek capek barang loh. Kan kita punya planning besok paginya mau naik. Oh iya. Nah, sambil itu terus saya pengen jaga dia, jaga kondisi kan. Nah, sebagai leader di situ kan saya wajib mengingatkan gitu. Saya bilang, Her, enggak tidur. Udah malam aku gitu. Her, dia nggak respon, sibuk gitu, kan rambutnya cukup panjang ya segini kan. Nah, tapi menghadap ke ke samping ke sana, jadi ini api unggun depan saya, di ini ada apa, dan dia sibuk kayak gini loh Mas, ngerunci tapi gini tuh, sambil kayak melihat, tapi membelakangi saya yang mencong ke sana. Terus saya kan kok enggak, terus saya bawa kencrung toh, tak kebiok ke, saya bilang gitu. Nah itu pada saat itu
Sampai saya itu gepuknya 2 kali, Mas. Pertama dia cuma gini tok, terus yang kedua, Her, kandane kok ngeyel, bilang gitu. Saya sempat agak marah itu. Nah saat itu kan sudah api sudah mulai agak padam nih. Memang saya sengaja agak padamkan biar yuk istirahat tidur, besok pagi kita berangkat. Nah saat itu tiba-tiba di remang-remang itu dia itu noleh, Mas. Dan nolehnya itu saya sangat merinding banget, Mas. Ternyata dia menoleh, ini mukanya yang sebelah kanan, Mas. Itu putus banget. Yang sebelah kanan? Sebelah kanan putih. Kan rambutnya gini, putih banget. Dan matanya itu lurus gini, Mas. Jadi gini ya. Nah, modelnya gini. Nah itu. Nah, setelah dari sini, nah saya yang kagetnya minta ampun. Yang sebelah sini, Mas. Itu ternyata wajahnya rusak. Kayak daging busuk. Nah saat itu juga, wah, langsung saya bilang, kan deket nih, cuma ya sekitar 1,5 meteran. Her, saya bilang, Hera, wah, saya bilang teriak gitu toh. Akhirnya kan saya takut tuh, Mas. Ini gitar tak lempar ke dia, Mas. Tak lempar ke dia, pulang. Akhirnya saya lari masuk ke tenda. Teman-teman tidur, saya juga desel di belakang. Gitu tidur. Dan saat itu saya tidak tahu kenapa saya itu benar-benar ketakutan, berusaha pejam mata, terus saya pejam mata. Dan akhirnya karena saya takut dan desel di tengah, akhirnya saya tidur. Nah itu bagi saya yang itu sangat apa ya? Saya orangnya itu sebenarnya tidak pernah takut, Mas. Kayak apa? Tapi itu karena di depan saya persis dan dia muter itu, terus tidak begitu jelas ya, Mas. Nah langsung saya ya tidak tahu ya. Saya itu saya sampai manggil namanya, Hera. Dia itu tidak jawab. Akhirnya saya masuk ke tenda, saya nyusup, saya berusaha tidur. Saya tidak tahu bahwa itu halusinasi ketika saya minum apa enggak, saya tidak tahu. Tapi itu melihat saya secara nyata. Gitu. Nah terus saya berusaha tidur. Akhirnya saya tidur, saya tidak berani bangun sebelum teman saya bangun. Nah terus paginya teman saya itu bangun, kan gitu, bangun biasa. Sebenarnya saya itu tidurnya tidur ayam, Mas. Antara tidur dan tidak tidur itu. Iya, karena takut lihat seperti itu. Terus saya Jeki bangun, terus teman saya si Agus juga bangun. Terus mereka, saya tahu cuaca kan tenda itu kalau cahaya masuk itu kan kelihatan, Mas. Tendanya itu agak terang tuh. Ojo tangis sih, saya bilang. Jangan bangun dulu. Mau tahu arah udah tuh terus toh, mana sih? Saya bilang, saya tidak bisa ngomong saat itu, nek di luar itu ada kayak gitu. Saya tidak bisa ngomong, tidak berani ngomong. Terus nopo tahu, wes tahu masuk sih. Akhirnya dia tetap nekat, tuh ngopo, jero. Akhirnya dia keluar. Nah keluar, terus si Agus juga keluar kan gitu. Saya sendirian di dalam itu. Cuaca sudah pagi. Terus dia do nyumet rokok, terus bikin api unggun lagi kan masih ada mawane dan sebagainya. Akhirnya terus si cewek-cewek dibangunin nih, kita siap-siap kan gitu, dibangunin semua. Terus saya yang paling belakang bangunnya. Nah ketika paling belakang, saya begitu keluar masuk, saya lihat yang pertama kali saya cari itu Hera. Kok tadi malam bisa begitu, nah gitu. Terus saya cari, Heranya itu asik, Mas, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, dan saya masih lihat gitar saya itu di kayu sebelahnya agak ke sana. Itu masih seperti jempalik itu, tak lempar. Terus saya keluar, saya itu lihat Hera. Saya cuma lihat gini loh. Saya diem aja cuma lihat Hera itu. Akhirnya si Rere nanya, "Kenapa Toto? Kok ndelok Hera sampai kayak gitu kan?" Saya cuma tidak berani cerita, tidak apa-apa gitu. Terus ngobrol-ngobrol, terus kita bikin kopi dan sebagainya. Dia nanya lagi si Rere, "Nopo? Ndelok Hera nganti kok ngono?" Kok sampai kayak gitu. Nah terus kita duduk bersama di situ.
Akhirnya teman-teman kan tahu, nanya si Rere nanya saya berulang kali, terus teman-teman yang Jeki sama Agus tanya, "Napa toh? Dulu nganti kok ngono, napa?" Nah, terus si Hera juga tanya, "Napa toh lo?" Dulu kok kayak blejeti wong kan begitu. Blejeti tahu blejeti ya? Kayak meloloskan baju itu. Nama yang melihat itu dari ujung bawah sampai ujung rambut kan. Terus saya bilang, "Masih saya tetap bersikukuh, enggak apa-apa." Gitu. Akhirnya saya itu disidang sama teman-teman Jagongke, gawe kopi kayak dikasih ngerokok. "Kamu kenapa?" Si Jeki bilang gitu, "Nopo toh? Sebenarnya nopo?" Nah dari situlah akhirnya saya cerita. Tadi malam itu saya itu seperti ini, gini gitaran gini, terus saya lihat si Hera duduk di situ. Ketika menghadap ke saya itu pertama wajahnya putih dengan tatapan mata kosong. Bahkan dia melihat saya itu kayak nggak melihat saya, Mas. Terus yang sebelah sini hancur. Bajunya sama, badannya sama, rambutnya sama, begitu. Nah dari situlah si Hera, "Loh, padahal aku mabengi kan cuma jeko apa, terus aku masuk tidur." Terus si Rere pun juga bangun pas aku ambil itu, dia juga bangun, wong aku ternyata tidurnya juga di tengah. Artinya kalau di kanan kirinya kalau dia mau apapun kan mesti tahu ya. Nah itu ternyata itu. Terus saya cerita, "Aku mabengin bengak-bengok loh, tidak ada yang dengar." Ya saya keras pokoknya. Hera. Terus saya lempar itu pun banter. Tapi saya ketika melempar itu kayak setengah merem loh, gitu. Terus saya masuk. Nah itu. Saya cuma, "Loh, mabengin tadi mana cuma ambil ini, yuk tidur di sebelah aku kok." Ayo sama teman saya si Hera itu dipeluk, sama si Desi dipeluk, gini buat yo tenek wedok karo wedok kan dipeluk kan. Dia tidak kemana-mana sampai pagi. Nah akhirnya sampai cerita seperti itu, apa ya, akhirnya disitulah saya itu bagi saya cukup agak trauma ya, karena setahu saya itu saya orang yang pemberani, Mas. Kalau dengan kayak gitu itu saya tidak pernah takut gitu. Tapi kali ini saya takut beneran. Karena apa? Itu teman saya. Nah gitu. Kalau mungkin pocongan apa mungkin saya tidak begitu takut ya, karena sudah itu teman. Nah, teman saya tak tabok 2 kali gini, tidak gubris. Terakhir saya manggil dia cuma gini tok. Coba bayangkan, malam-malam api unggun udah masih kecil, di situ tidak ada suara, diem aja, cuma melengos gini tok, dia memalingkan ke saya gini, dan itu bagi saya pengalaman yang luar biasa, gila ini aku. Nah disitulah kita putuskan bersama, akhirnya tidak jadi naik. Akhirnya kita turun, wis pokoknya daripada dilanjutin nanti kalau ada apa-apa kita malah resiko, akhirnya kita sepakat bersama turun. Sepanjang perjalanan itu kita membisu, Mas. Kan itu tidak jauh sama ladang, Mas. Tidak jauh sama ladang, ya sekitar 50 sampai 100 meter itu sudah ladang awal. Nah, terus kita turun ke situ sampai ke rumah penduduk di situ, terus ada warung kecil. Nah, warung kecil terus ada musola. Nah, di situ mungkin si Desi kan pengen buang air kan gitu, akhirnya mampir ke situ. Terus kita nongkrong di terasnya rumah penduduk kan gitu. Terus kita ngobrol sama penduduk di situ, ya seperti biasa kita kepo loh. Terus kita cerita apa yang kita alami tadi malam kan begitu. Nah terus ada bapak-bapak di situ, itu namanya siapa ya? Lupa. Itu dia bercerita bahwa daerah situ itu sebenarnya agak wingit, Mas. Loh, kenapa toh Pak? Lah itu dulu itu sebagai tempat untuk kayak membunuh orang, entah itu PKI, entah itu zaman Belanda, itu tempat untuk bunuh orang. Dan itu tidak satu orang, Mas. Ada dulu ceritanya dia dan orang-orang situ itu pernah buat bunuh orang untuk mengeksekusi pokoknya saya juga lupa itu. Nah, terus Masnya ngecamp di situ ya? Iya, wah sebaiknya besok-besok lagi jangan, Mas.
Nah, karena dari situ ya beberapa kali juga penduduk sini pernah ada yang lihat dan sebagainya. Oh, terus naiknya jam berapa? Oh, jam sekian. Wah, makanya itu Mas harus hati-hati. Itu kan jenengan sebenarnya itu saya salah jalur. Sebelum ke Pindasan Perhutan Kecil itu ada jalan setapak ke kanan. Nah, harusnya saya ke kanan dulu, Mas. Bukan malah naik ke sini kan gitu. Tapi tempatnya enak buat ngecamp kan gitu. Saya mau tahu tempatnya itu. Nah, disitulah saya dikasih tahu, oh saya sebenarnya salah jalan Mas kan gitu. Wis bejo pro-pro mung ditemoni siji. Iya. Nah, itu cuma itu. Satu bejo. Cuma satu. Nah, bejo. Itu ternyata seperti itu. Nah, bagi saya itu juga satu pengalaman yang ya cukup buat deg-degan itu Mas. Iya. Pada saat itu juga saya istilahnya masih SMA atau unyu-unyu. Nah itu. Iya. Nah itu pengalaman saya, akhirnya saya diceritain sama penduduk itu seperti itu. Oh, baru tahu semua. Nah dari situ sampai hari ini, detik ini, saya kalau disuruh naik lewat jalur situ, saya, Jeki, Agus sama temen itu nggak akan pernah mau sampai hari ini Mas. Iya. Jadi kalau mau naik Deles, lewat jalur Deles, saya lewat yang ke kanan, terus ada lagi jalan naik ke situ. Nah seperti itu. Padahal tadinya saya naik lewat situ. Nah sampai sekarang saya seperti kayak trauma lewat situ. Pernah mencoba ke situ, hampir nyampe saya udah jadi. Balik itu kayak ada yang ngikuti gitu loh Mas. Nah itu ya itu cerita saya ya ketika masih SMA itu, dan itu membuat sampai sekarang itu saya sampai satu-satunya pengalaman yang bagi saya cukup buat saya itu ya trauma ya selain trauma juga merinding juga itu. Iya, menemukan gitu. Sosok seperti itu ya. Oke Om, karena itu temen soalnya. Iya. Nah itu deket lagi 1,5 meter. Nek kan agak jauh ya lumayan. Nah, 1,5 meter gini Mas. Itu saya pakai gitar aja makbok. Nah pertanyaannya, apakah itu sosok Hira atau sosok Hira yang lain? Menurut keyakinan Om Tito nih sekarang? Ya, nggak tahu ya Mas ya. Tapi kalau teman-teman tendanya itu bilang bahwa Hira di situ. Iya. Nah itu, terus Hiranya juga ngomong, aku cuma keluar itu 2 kali, ambil apa gitu sama ambil apa, yuk sudah masuk, kan gitu. Di situ pun dia masih ingat, kan kamu yang terakhir sama Jeki. Gitu, aku udah masuk duluan, kamu masih sama Jeki, minum toh kamu, gitu. Nah, oh iya ya. Tapi kok ada di situ ya bilang gitu. Nah itu sampai sekarang ya cukup saya merinding juga ya. Dan mungkin masih menjadi tanda tanya ya. Sampai sekarang. Dan sekarang pun saya nek jero lewat situ saya enggak mau. Sangari kayak ngopo lewat situ enggak mau. Oke. Karena kadang-kadang hal seperti itu kan gini Om, ada sebab ada akibat. Nah apakah Om Tito dan kawan-kawan akhirnya menyimpulkan karena melihat itu karena kita melakukan apa nih? Entah itu kesalahan atau entah itu mungkin ada yang dilanggar. Ya mungkin juga ya Mas. Kalau saya pikir-pikir, ini malah barusan saya baru mikir nih. Apa itu dulu saya itu niatnya juga enggak baik. Nah, niatnya pacaran kan gitu ya. Nah itu tujuannya mungkin ya enggak baik juga menurutnya ya. Terus yang kedua bahwa di situ memang lokasinya juga enggak baik. Dan kita istilahnya terunyukan kalau orang Jawa bilang itu loh. Dan saya ngecamp situ juga enggak bilang mau ngecamp kan gitu. Oh iya. Pos pendakian bilangnya tahunnya saya naik. Nah seperti itu. Izinnya pun ngecamp, nggak naik gunung. Kan izinnya enggak detail sekarang ya Mas ya. Itu enggak, itu numpuk KTP aja enggak, cuma bayar registrasi itu. Nah, itu sudah kan itu. Urusanmu kan gitu, mau ngapain di sana koprol-koprol urusanmu kan gitu. Dulu kan kayak gitu Mas. Nah itu. Dan mungkin ada lagi tuh satu, mungkin tapi tidak betul ya mungkin ya Om ya. Ya tadi ya ada mungkin membawa sedikit
minuman yang mungkin agak keras mungkin tadi Iya. agak apa es atau apa tadi ya, Iya. keras kan. Lumayan itu Mas, karena saya ngomong ya sebenarnya agak pusing juga, agak delewer juga itu. Iya. Dari iya. satu botol jumbo itu habis separuh Mas, habis separuh itu saya berdua itu sama si Jackie itu. Tapi ini bukan tutur ya Om ya, Iya. buat orang-orang sekarang, Iya. pendaki sekarang ya. Jangan ditiru. Iya. Gitu. Nah itu ya saya yang lihat istilahnya gini, bukan asas pemakluman ya Mas ya. Iya, iya. Tapi memang di saat itu juga ya kita masih istilahnya sembrono lah, menyepelekan. Dan itu pun tanah-tanah ya kita enggak tahu ya, atau anak muda ubras-ubrus. Iya. Ya karena jauh dari penduduk juga enggak ada yang ngingetin kan gitu. Iya. Nah itu juga kita teko ngawur kan gitu, sembrono kan begitu. Nah seperti itu, makanya juga harus hati-hati kalau kita di suatu area yang tidak kita kenal, kita tidak boleh macem-macem lah gitu. Betul. Seperti itu. Betul. Oke Om, terima kasih. Wah seru sekali ini pengalaman mendaki gunung di tahun 96-an lah ya. Oh masih unyu ya, katoknya Masih itu unyu. begi-begi itu. Oh iya, untuk outfitnya Apa? waktu itu? Kita itu belum Seperti apa? ada, dulu itu belum bisa beli kayak celana Eiger, Alpina belum bisa beli Mas. Terus? Kita juga istilahnya minta katok doreng tentara itu. Nah, Nah, dulu seragamnya itu Mas. Katok doreng tentara itu pun second pemberian. Beli? Enggak, pemberian. Pemberian. Kan kita kalau di tempat saya itu kan banyak tentara-tentara itu kan. Ya, kita istilah mbok siji ya, gitu. Itu aja masih dikecilin. Itu penjahit. Oh kegedean nek tentara itu gede-gede. Iya, iya, pinggangnya ya. Iya, itu. Nah itu outfitnya kayak gitu, kita masih dulu kan andalan celana tentara itu, kaos kan gitu. Iya, iya. Jaket biasa sih. Biasa aja ya. Cuma yang baru tren itu flanel sebenarnya, tapi kita juga belum punya kan gitu. Ya masih SMA Mas itu. Kalau untuk alas tidurnya waktu itu pakai apa? Sudah ada matras. Oh, sudah ada matras. Sudah ada, saat itu sudah ada. Cuma dulu kita kan belinya itu meteran Mas, lembaran gitu terus kita gunting sendiri. Jadi nggak ada yang jadi kayak sekarang itu nggak ada. Itu juga ngelontongnya nalengnya pakai raffia. Belum ada yang kayak gini model sekarang yang bagus sekali belum ada. Oh, manual ya? Manual. Gitu. Tasnya juga kita pinjem gitu. Gitu. Oh, sudah ada kan dulu tempat alat sewa. Wah, sewa. Enggak, tempat itu sewa pinjem gitu. ke temen. Oh, Sesama sewa. pendaki enggak ada alat orang sewa, itu adanya Belum kita ada cuma ya? pinjem temen. Itu aja mesti tas bergilir. Kita tinggal nunggu jatah aja gitu. Tasnya satu buat dipinjemin banyak orang terus kita giran kapan gitu. Gitu. Gantian ya. Makanya kalau naik gunung kita persiapannya itu antri pinjem alat gitu. Seru ya ternyata ya Om ya untuk pendakian waktu zaman itu ya. Oke, gini Om, mungkin Om Tito bisa ngasih pesan, bisa ngasih saran atau apapun yang mungkin bisa berguna buat para pendaki umumnya, pendaki sekarang ini. Ya, nek bagi saya ya, yang mungkin dari cerita saya itu saya pesan buat satu ya pendaki yang anak-anak muda, terutama yang masih usia sekolah, kan begitu ya. Kalau menurut sejarah, ini juga semakin saya umurnya bertambah, yuk semakin menambah pengetahuan. Jadi menurut sejarah itu gunung itu sebagai suatu tempat yang menurut mereka itu yang suci, ya, sakral. banyak pesakral, terus di tempat di mana hal-hal yang mungkin kita tidak tahu di sana itu ada, karena tempat tersendiri kan begitu. Nah terus yang kedua adalah jangan pernah kita itu menyepelekan, sembrono. Terus satu hal yang utama yaitu tidak boleh mempunyai tujuan yang tidak baik. Betul. Itu. Walaupun itu sebenarnya kalau asas pemakluman ya maklumah anak muda SMA, tapi bagi saya setelah saya mengalami itu saya jadi berpikir ulang. Iya. Gitu. Nah itu. Terus saya ada sedikit ya, dosa saya itu saya sombong Mas. Saya merasa lebih senior. Iya. Walaupun saya ya pernah naik, ya sering naik gunung, tapi kan saya enggak tahu apa itu naik gunung kan begitu. Cuma pengalaman naik gunung aja kan gitu. Terus berlagak lebih dari yang lain. Terus
sok sangar itu bahasa Indonesianya itu, ya sok keren gitulah. Nah, itu ternyata saya hanya dikalahkan oleh situasi kondisi yang ada di situ kan begitu. Dari teman saya yang cedera, terus dari kalau persiapan logistik kita siap, cuma terus ya itu dari segi rohani dan sebagainya itu ternyata itu juga perlu, Mas. Ya, itu rohani juga perlu karena betul mentalitas. Bayangkan aja ketika kita ada yang di situ. Nah, itu hampir ceritanya hampir mirip dengan kejadian saya setelah beberapa waktu selang di gunung itu dulu kita itu bertujuh, tapi saya hitung itu 8. Itu komunikasinya lewat hati itu dulu. Ketika saya jadi tim penyapu, kita 3 di bawah, 5 di atas, ya toh. 2 di bawah, kan 5 di atas harusnya. Nah, itu ketika kita hitung ada 8. Yang atas ngomong, yang 1 masih di bawah. Jadi bertiga taunya. Nah, kita taunya yang 2, yang 5 di atas. Nah, jadinya hitungannya 8. Siapakah itu? Sampai sekarang juga belum tahu. Itu pernah ada itu kisah. Nah, itu di beda gunung tapi. Nah, bagi saya ya itu harus mentalitas dan sebagainya harus sangat hati-hati. Apalagi pendaki Magelang itu dulu terkenal dengan pendaki malam yang kita tidak begitu mengenal tentang orientasi medan. Kalau malam hari kan terbatas. Iya, betul. Walaupun logisnya lengkap dan sebagainya, tapi kita tidak bisa mengalahkan alam sekitarnya. Begitu, Mas. Oke. Terima kasih untuk Om Tito yang telah menceritakan pengalaman mendaki di Gunung Merbabu di tahun 96 dan menemukan banyak hal yang seru, lucu, konyol, sekaligus menakutkan itu. Iya. Unik hidup saya masih mangan. Oke, terima kasih. Selamat malam buat Om Tito, juga sehat-sehat. Terima kasih telah datang dan mau menyambangi Tip Jelajah Malam malam-malam juga. Sesuai dengan nama channelnya Jelajah Malam. Harus malam, Mas. Harus malam. Oke, sekian dari saya, Bade dan Om Tito. Tito Tilogondrong. Tito Tilogondrong, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.